Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billahi, amma ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yakni mata pelajaran akidah akhlak. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah lalu, yaitu hari ini materi tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihis salam. Para anak-anakku sekalian yang kami banggakan, sebelum kegiatan belajar mengajar ini kita mulai bersama, saya ingin menanyakan terlebih dahulu bagaimana kabar dan kondisi kalian pada saat ini. Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Sakit ada? Tidak. Mas Edi sehat? Alhamdulillah. Berangkat semua ya? Iya. Ada yang gak hadir? Semua alhamdulillah berangkat ya. Mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar kita pada kesempatan pagi hari ini akan berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Allahumma Amin. Ya Rabbal Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk berikutnya adalah absensi terlebih dahulu ya. Diana Nur Rahmah, Hawadatun ya. Ida Apriliani ya. Ina Nurtia ya. Kemudian M Ruston Nawawi ya. MT Fauzi ya. Nabila Salsabila ya. Najwa Hamidah, Naswa Desta ya. Rehan ya. Rizka Ramadhani, Tessa Elia, Sugeng Prayogo ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma Amin. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan untuk berikutnya, terlebih dahulu kita melaksanakan doa bersama untuk mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada kesempatan pagi hari ini, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk berikutnya adalah absensi terlebih dahulu ya. Diana Nur Rahmah, Hawadatun ya. Ida Apriliani, alhamdulillah semuanya hadir. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma Amin. Amin. Dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang akan kita gapai, yang akan kita cari pada kesempatan hari ini akan barokah, dan kita bisa mengamalkan ilmu tersebut untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Allahumma Amin. Silakan untuk Mas Ketua untuk memimpin doa bersama. Di tempat duduk siap berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiya
Kepada anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa dalam materi pelajaran kita kali ini yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang masih ingat materi pelajaran minggu kemarin? Apa? Ya, yaitu hormat kepada orang tua dan guru. Coba masukkan contoh dari hormat kepada guru atau kepada orang tua. Dicontohkan seperti yang dicontohkan pada pertemuan kemarin. Itu contoh doa, mendoakan kedua orang tua kita setelah habis sholat maktubah misalnya. Kemudian kita pada kesempatan kali ini ya akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Sebelum kita masuk ke materi, ada tujuan pembelajaran setelah kita menguasai materi tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kemudian yang berikutnya rincian materi pelajaran. Yang pertama adalah saudara-saudara Nabi Yusuf melakukan pertemuan rahasia. Nah, kemudian yang kedua adalah Nabi Yusuf bermimpi. Ya, nanti akan diceritakan seperti itu. Kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Jadi materi kita pada kesempatan hari ini hanya 3 subtema saja. Kemudian metode pembelajaran kita ya tentang materi ini nanti kita akan melakukan diskusi kelompok ya seperti biasa ya. Kita akan menyimak video yang ada dalam video ini ya. Tapi nanti kalian menyimak, merangkum, setelah itu kalian diskusikan. Oke? Tapi terlebih dahulu kita akan membaca Quran Surah Yusuf ini bersama-sama, diawali dengan ta'awud dan basmalah. Silakan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kulun sab'an hijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Ini adalah salah satu Quran surat Yusuf ayat 43 ini yang merekam tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Baiklah, untuk yang berikutnya kita akan menyimak ya dan juga mengamati video kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam ini ya.
Nanti kalian simak ya, kalian amati dan nanti kalian diskusikan ya, merangkum, merumuskan. Nanti kita setelah itu akan mendiskusikan bersama-sama. Baik. Ya, silakan. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud di hadapannya. Ia begitu terkesan dengan mimpinya. Keesokan harinya, Yusuf langsung mendatangi ayahnya dan menceritakan mimpinya semalam. Mendengar hal ini, Nabi Yakub begitu gembira. Ia tahu bahwa mimpi anaknya tersebut bukan sebuah mimpi yang biasa. Itu adalah sebuah tanda bahwa suatu hari nanti Yusuf akan menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah. Rasa sayang dan cinta Nabi Yakub terhadap Yusuf pun semakin besar. Akan tetapi ia khawatir jika saudara-saudara Yusuf mengetahui mimpi itu. Nabi Yakub pun berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Ayah khawatir jika mereka mengetahui hal tersebut, mereka akan mencelakakanmu," kata Nabi Yakub. Rasa sayang dan cinta yang ditunjukkan Nabi Yakub kepada Yusuf ternyata telah menimbulkan kebencian saudara-saudaranya. Mereka iri dan dengki. Mereka merasa Yusuf lebih dicintai daripada mereka. Adik Nabi Yusuf yang bernama Bunyamin ikut dibenci karena dianggap telah mendapatkan kasih sayang yang sama seperti Yusuf. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf yang iri berkumpul untuk membuat sebuah rencana yang kejam. Salah satu dari mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai oleh ayah daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah anak dari ayah kita juga." Lalu saudara Yusuf yang lainnya pun berkata, "Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayah kita tertumpah pada kita semua." Namun Yahuda, anak keempat Nabi Yakub, tampaknya tidak sependapat dengan yang lain. Ia berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tapi masukkanlah dia ke dalam sumur yang sering dijadikan tempat istirahat para musafir. Dengan demikian, nanti para musafir itu membawa Yusuf jauh dari kita dan mungkin akan dijual sebagai budak. Setelah itu kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita dan menjadi orang yang senantiasa berbuat baik," kata Yahuda. Akhirnya mereka semua setuju dengan pendapat Yahuda, dan keesokan harinya saudara-saudara Yusuf meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu di hutan. Pada awalnya Nabi Yakub ragu untuk memberikan izin, akan tetapi setelah didesak saudara-saudara Yusuf, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan dan memberi pesan kepada mereka agar berhati-hati dan menjaga adiknya tersebut. Berangkatlah rombongan putra Yakub, kecuali Bunyamin yang masih terlalu kecil. Mereka menuju ke tempat yang sesuai dengan rencana mereka kemarin. Setibanya di tempat itu, mereka perlahan melepas baju Yusuf. Yusuf tidak menyadari apa maksud saudara-saudaranya itu. Ia hanya mengikutinya saja. Mereka pun membawa Yusuf hingga sampai di dekat sebuah sumur yang biasanya dilalui oleh para musafir. Dengan cepat mereka mengangkat Yusuf dan hendak melemparkannya ke dalam sumur. Yusuf meronta dan berusaha melepaskan diri. Akan tetapi dorongan saudara-saudaranya lebih kuat dan perlawanan Yusuf sia-sia. Mereka berhasil melemparkan Yusuf ke dalam sumur tersebut. Mereka kemudian membunuh seekor hewan dan darahnya ditumpahkan ke baju Yusuf. Ketika pulang, mereka segera datang kepada ayah mereka sambil menangis dan mengabarkan bahwa Yusuf telah dimakan serigala hingga bajunya berlumuran darah. Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih mendengar kabar dari saudara-saudara Yusuf itu, sehingga beliau tidak berhenti menangis
sampai kedua matanya menjadi buta. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dilempar ke dalam sumur. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Yusuf digoda Zulaikha, istri Kitfir. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian menyaksikan video yang telah ditayangkan tadi, ya, mungkin selama 5 menit lebih, ya, kalian itu menyaksikan video tayangan tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalian bisa langsung menelaah, mengamati dan juga merangkum kisah dari pertama hingga akhir tadi, ya. Sehingga setelah kalian merangkum, nanti kita akan mendiskusikan bersama. Kita akan bagi kelompok ini menjadi 3, ya. Setelah itu kalian diskusi kelompok dan juga kemudian mempresentasikan seperti biasa. Siap ya? Siap untuk melaksanakan diskusi, siap? Semuanya siap ya? Kita akan mendiskusikan bersama. Kita akan bagi kelompok ini menjadi 3, ya. Setelah itu kalian diskusi kelompok dan juga kemudian mempresentasikan seperti biasa. Siap ya? Siap untuk melaksanakan diskusi, siap? Semuanya siap ya? Terima kasih. Ya, baiklah, setelah kalian menyaksikan dan menyimak video tadi, ya, tentang kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian kalian berdiskusi. Untuk berikutnya adalah kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok tadi. Dan alhamdulillah kelompok pertama atau kelompok A sudah mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan untuk kelompok A untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan mempresentasikan dan merangkum cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan dalam sumur. Pada suatu hari, saat Nabi Yusuf tidur, beliau bermimpi melihat 12 bintang dan bulan, matahari bersujud kepadanya. Setelah dia bangun, Nabi Yusuf menceritakan hal itu kepada ayahnya. Nabi Yakub yang mengetahui
arti dibalik mimpi tersebut merasa gembira karena dia tahu bahwa Nabi Yusuf itu akan menjadi Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berkata seperti itu, Nabi Yakub berpesan kepada Nabi Yusuf agar tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya, karena Nabi Yakub khawatir saudara-saudaranya akan mencelakakan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yakub mencintai Nabi Yusuf ketimbang saudara-saudara yang lainnya. Saudara-saudara yang lainnya itu merasa iri dan ingin merencanakan sesuatu untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Pada suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf berkumpul untuk merencanakan sesuatu untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Salah satu dari saudara Nabi Yusuf berkata, bunuhlah saja Nabi Yusuf agar kita mendapatkan kasih sayang dari ayah. Tapi saudara yang lain berkata, janganlah bunuh Yusuf, lebih baik kita ceburkan saja ke dalam sumur, lalu kita bertobat kepada Allah dan menjadi orang baik-baik. Setelah itu rencana saudara yang kedua itu diterima. Keesokan harinya saudara Nabi Yusuf berkata kepada Nabi Yakub untuk mengajak Nabi Yusuf berburu di dalam hutan. Nabi Yusuf itu akan menjadi Nabi yang dimuliakan. Sekian presentasi dari kelompok A. Kalau ada kesalahan dan silakan kalau ada yang mau bertanya dari teman-teman. Kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Dan silakan kalau ada yang mau bertanya dari teman-teman. Silakan ajukan tangan. Silakan Desa untuk memberi pertanyaan. Saya mau bertanya, kenapa saudara-saudaranya Nabi Yusuf iri kepada Nabi Yusuf? Nabi Yakub alaihissalam lebih menyayangi Nabi Yusuf dan saudaranya, jadi saudara-saudaranya pada iri terhadapnya. Silakan barangkali ada jawaban lain. Saya setuju dengan jawabannya Mas Sugeng. Demikianlah presentasi dari kami. Kalau ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah ya. Kegiatan diskusi telah kita lalui bersama. Presentasi juga berjalan dengan baik. Alhamdulillah ada peningkatan bahwa kalian itu semakin aktif ya, aktif mengikuti kegiatan belajar pada kesempatan hari ini ya, dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Diskusi berjalan dengan baik, banyak yang bertanya, ada yang menjawab juga, ada yang berani berpendapat, dan juga berjalan sesuai dengan harapan kita yang mudah-mudahan akan menambah ilmu kita untuk di kemudian hari. Allahumma amin. Amin. Baiklah ya, setelah kita berdiskusi ya, kemudian dipresentasikan, ini coba dijawab ya, latihan di bawah ini ya. Yang bisa jawab berarti benar-benar
mengikuti kegiatan pembelajaran serius dan maksimal pada kesempatan hari ini. Coba kita baca bersama-sama dan silakan untuk dijawab siapa yang lebih pertama dulu untuk menjawab. Pertama, ayo berlatih. Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat. 1. Siapakah nama ayah Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, Mas Teddy. Yakub. Nabi Yakub alaihissalam. Sip, top. Berarti Mas Teddy selain ganteng juga cerdas. Allahumma amin. Sepakat? Sepakat Mas Teddy ganteng? Alhamdulillah, ya ganteng. Gawekan puji Allah. Ya, untuk berikutnya, siapa yang lebih dulu bisa menjawab? Siapakah nama adik bungsunya Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, Mama Lia. Siapa? Bunyamin. Benar apa salah? Bunyamin. Sip, bagus. Berarti selain cantik juga cerdas. Seperti Mas Teddy, selain ganteng juga cerdas. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Apa yang menyebabkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf iri kepadanya? Siapa yang mau jawab? Ya, Najwa. Ya. Lanjut apa, Pak? Ya, yang lain. Siapa? Nomor 3. Apa yang menyebabkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf iri kepada Nabi Yusuf? Apa? Mas Sugeng? Karena Nabi Yakub lebih memberikan kasih sayang yang lebih kepada Nabi Yusuf dan adiknya, sehingga saudara-saudaranya pada iri. Iya. Ada ya jawaban lain? Ada? Jadi jawabannya adalah kenapa saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu iri kepadanya, karena ayahnya yang bernama Nabi Yakub itu melebihkan kasih sayangnya hanya kepada Nabi Yusuf dan adik bungsunya yang bernama Bunyamin. Ada peningkatan bahwa kalian itu semakin aktif, ya, aktif mengikuti kegiatan belajar pada kesempatan hari ini, ya, dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Diskusi berjalan dengan baik, banyak yang bertanya, ada yang menjawab juga, ada yang berani berpendapat, dan juga berjalan sesuai dengan harapan kita yang mudah-mudahan akan menambah ilmu kita untuk di kemudian hari. Allahumma amin. Amin. Baiklah, ya, setelah kita berdiskusi, ya, kemudian dipresentasikan, ini coba dijawab, ya, latihan di bawah ini, ya. Yang bisa jawab berarti benar-benar mengikuti kegiatan pembelajaran serius dan maksimal, dan silakan untuk dijawab siapa yang lebih pertama dulu untuk menjawab. Pertama, ayo berlatih. Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat. 1. Siapakah nama ayah Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, Mas Teddy. Yakub. Nabi Yakub alaihissalam. Sip, top. Berarti Mas Teddy selain ganteng juga cerdas. Allahumma amin. Sepakat? Sepakat Mas Teddy ganteng? Alhamdulillah, ya ganteng. Gawekan puji Allah. Ya, untuk berikutnya, siapa yang lebih dulu bisa menjawab? Siapakah nama adik bungsunya Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, Mama Lia. Siapa? Bunyamin. Benar apa salah? Bunyamin. Sip, bagus.
Berarti selain cantik juga cerdas seperti Mas Teddy, selain ganteng juga cerdas. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Apa yang menyebabkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf iri kepadanya? Siapa yang mau jawab? Ya, Najwa. Ya. Lanjut apa Pak? Ya, yang lain. Siapa? Nomor 3. Apa yang menyebabkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf iri kepada Nabi Yusuf? Apa? Mas Sugeng? Karena Nabi Yakub lebih memberikan kasih sayang yang lebih kepada Nabi Yusuf dan adiknya, sehingga saudara-saudaranya pada iri. Iya. Ada ya jawaban lain? Ada? Jadi jawabannya adalah kenapa saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu iri kepadanya, karena ayahnya yang bernama Nabi Yakub itu melebihkan kasih sayangnya hanya kepada Nabi Yusuf dan adik bungsunya yang bernama Bunyamin. Akhirnya iri, hingga sampailah ada rencana untuk menjeburkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, dan terjadilah cerita seperti itu. Oke, terima kasih. Siapakah nama ayah Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, Mas Teddy. Yakub. Nabi Yakub alaihissalam. Sip, top. Berarti Mas Teddy selain ganteng juga cerdas. Allahumma amin. Sepakat? Sepakat Mas Teddy ganteng? Alhamdulillah, ya ganteng, gorengan Gusti Allah. Ya, untuk berikutnya. Ya, Mama Lia. Siapa? Bunyamin. Benar apa salah? Sip, bagus. Berarti selain cantik juga cerdas seperti Mas Teddy, selain ganteng juga cerdas. Alhamdulillah, kegiatan kita pada kesempatan belajar mengajar kali ini sudah kita lalui bersama, ya, dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar, dan saya melihat ada perkembangan dari kalian, terutama dalam segi keaktifan dalam mengikuti pembelajaran ini. Kemudian materi bisa langsung diserap oleh sampean-sampean semuanya. Ini menandakan bahwa kalian itu ada peningkatan dari demi pertemuan ke pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semuanya dalam kegiatan belajar mengajar yang baik ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah, di lembar buku kalian itu ada LKS, ya. Silakan untuk bisa dikerjakan tugas rumah kalian, ya. Kemudian nanti dikumpulkan untuk pertemuan yang akan datang. Marilah kita tutup kegiatan belajar mengajar kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.